Aneh tapi nyata. Karena gampang dibuat, biasanya kue bolu jadi salah satu cemilan andalan Bu Ibu untuk keluarga tercinta. Tapi apa jadinya kalau para chef dadakan dan trun untuk bikin kue bolu? Kelihatannya sih bagus ya, tapi... Loh, dikirain bikin bolu. Ternyata bikin adukan semen ya itu. Nah, selanjutnya ada tips dan trik dari anak kos yang mau bikin bolu nih. Kelihatan simple ya bun, tapi kalau ini... Waduh, ini emang konsepnya nempel sama rice cooker kali ya, biar unik. Terus yang ini udah nempel, kempes juga. Ada-ada aja ya, bolunya lagi tekanan batin apa gimana itu? Kok bisa sampai kempes sih? Tragedi pancake. Yang berikut ini terlihat gampang dan simple banget ya. Apalagi kalau bukan masak pancake. Tapi di balik bentuknya yang simple, ternyata masaknya juga butuh perjuangan loh. Gak jarang orang-orang gagal bikin makanan asli Eropa ini. Biar keren, awalnya mau coba balikin pancake-nya kayak ibu ini. Kalau yang ini, udah mau sombong karena berhasil flip the pancake. Takdir berkata lain, kelempar juga deh tuh pancake-nya. Jangan lupa, kalau lagi lempar pancake, tolong diprediksi ya pemirsa, jatuhnya kemana. Nanti kayak bapak satu ini. Berhasil sih dilempar, cuma pancake-nya jadi salah sasaran deh tuh. Selamat tinggal kue keringku. Kue kering memang paling identik dengan perayaan hari raya, mulai dari nastar sampai cookies dengan karakter lucu. Selain bisa dibeli di pasaran, kue kering juga bisa loh dibuat sendiri di rumah. Tapi harus siapkan hati dan mental nih pemirsa. Kalau nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi kayak yang berikut ini ya. Itu kue kering atau arang ya? Waduh, bikin meringis ya liatnya. Belum dipanggang, udah keinjek aja nastarnya. Yang sabar ya kak. Tingkah bapak-bapak kalau lagi masak. Kayaknya seru nih seharian masak bareng ayah. Tapi jangan sampai jadinya kayak gini ya. Kasihan bener si adek, rambutnya jadi kena gulung pakai mixer deh. Duh, siap-siap ya pak, kayaknya bakal ada yang kena omel istrinya nih. Nah, kalau yang ini dijamin bikin geleng-geleng kepala. Lihat aja tuh, waduh pak, bener sih, harus dicuci ayamnya. Cuma nggak pakai sabun juga kali. Kayaknya ada yang salah. Ada-ada aja ya pemirsa. Bagus-bagus ya pangsitnya pemirsa. Gak kayak pangsit basah satu ini nih. Terlalu semangat sih pak, makanya jadi jumbo begitu deh. Gak apa-apa ya, namanya juga chef pemula lagi eksperimen. Gak lengkap rasanya kalau makan rujak buah tanpa sambal kacang dan gula merahnya. Bayanginnya aja udah bikin ngiler bukan? Tapi kira-kira masih bakal ngiler gak ya ngeliat sambal rujak ala warganet ini?
Sebentar, kayaknya ada yang salah. Kok bisa jadinya kayak adonan cireng ya, Bun? Atau lebih mirip sama slime ya? Kuehnya nggak sesuai ekspektasi. Lucu ya, kue yang lagi terkenal nih. Gambar dan desainnya yang unik, bikin gemes para pembeli. Cuma gimana ya kalau gambar atau bentuk kuehnya nggak sesuai ekspektasi? Kayak yang ini nih. Wah, kayaknya mau buat kue karakter Elsa nih. Kelihatan bagus sih. Tapi kok hasilnya jadi begini ya? Kira-kira pemirsa tahu nggak? Ini Elsa atau princess yang mana ya? Emang dasar, namanya ekspektasi. Nggak boleh ketinggian ya pemirsa. Masih ada nih yang bernasib sama kayak si Elsa. Ulah koki cilik. Begini nih jadinya kalau anak kecil belajar masak. Masak iya, lanjut makan juga iya. Bisa-bisa habis duluan deh itu. Yang ini juga makan tetap jalan nih. Lapar ya dek? Yang ini sih konnya keburu habis dimakan deh. Wah, hebat. Bagi Anda para penggemar drama dan juga film Korea, pasti pernah menemukan sebuah scene atau adegan di mana para aktor dan aktrisnya sedang melahap mie atau ramyun langsung dari pancinya. Melihatnya saja sudah bikin kita ngiler ya pemirsa. Seperti enak sekali makan mie langsung dari panci. Ya, ini adalah salah satu kebiasaan unik masyarakat Korea Selatan, di mana mereka makan tak dituangkan ke mangkok atau piring dahulu, melainkan langsung dari pancinya. Selain membuat mie tetap enak, mengkonsumsi mie langsung dari panci bertujuan agar panas kuah dari mie tetap terjaga. Negara Korea Selatan adalah negara dengan 4 musim, di mana iklim dingin mendominasi sepanjang tahun. Oleh karenanya, mereka membutuhkan makanan yang panas untuk menghangatkan tubuh. Selain ramyun, banyak sekali masakan khas Korea Selatan yang bisa disantap langsung dari pancinya, antara lain budae-jjigae dan sundubu jjigae. Budae-jjigae merupakan salah satu hidangan rebusan yang berisi pasukan bahan-bahan lezat di dalamnya. Ya, budae-jjigae ini disebut dengan army base stew. Bude yang dalam bahasa Korea berarti basis militer atau army base, dan jjigae yang berarti sup atau stew. Hidangan fusion berkuah ini muncul setelah Perang Korea berakhir. Berisi sayur-sayuran, jamur, tok, daging, mie instan, sosis, dan kimchi. Ada salah satu alat masak khas Korea mirip seperti mangkuk yang terbuat dari tembikar dan berwarna hitam, bernama tukbaegi. Dengan tukbaegi, berbagai macam hidangan sup dapat dibuat. Dan setelah selesai dimasak, biasanya langsung disajikan di atas meja dan dapat disantap langsung dari tukbaegi. Salah satunya adalah sundubu jjigae atau soft tofu stew. Sesuai namanya, masakan ini terdiri dari tahu lembut atau tahu sutra, daging, telur, dan kimchi. Disantap selagi hangat-hangat. Enak banget deh. Selain di Korea Selatan, ada beberapa negara lain seperti Jepang dan Cina yang juga mempunyai kebiasaan makan langsung dari panci atau alat masak lainnya. Di Jepang ada salah satu hidangan berkuah bernama nabe.
Nabe adalah jenis masakan khas Jepang yang dimasak dan dihidangkan dalam panci keramik bernama donabe. Setelah dimasak, makanan dihidangkan di atas meja dan dimakan langsung dari pancinya. Atau ada pula yang dituangkan ke piring atau mangkuk kecil dahulu baru disantap. Ada berbagai jenis nabe, antara lain chanko nabe dan dojo nabe. Chanko nabe dikenal sebagai hidangan hotpot untuk pesumo, sedangkan dojo nabe berbahan dasar ikan loch. Sukiyaki merupakan salah satu masakan tradisional Jepang yang dimasak dengan panci yang terbuat dari besi tempa. Terdiri dari irisan daging tipis dan berbagai macam sayuran sukiyaki dimasak dalam kuah kaldu yang berisi kecap manis dan kecap asin, serta rasanya gurih manis dan disantap langsung dari panci. Biasanya masyarakat Jepang mencelupkan irisan daging ke dalam telur kocok sebelum disantap dengan kuah pelengkap. Got some greens in there as well. Berbagai macam masakan tadi belakangan ini memang sangat digemari. Makan langsung dari pancinya selain lebih enak, makan menjadi lebih nikmat. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja membeli panci khusus ramen untuk sekedar menikmati nikmatnya makan mie instan langsung dari panci, mengadaptasi kebiasaan unik di Korea tersebut. Bukan hanya sekedar tren saja, makan langsung dari panci ternyata memang benar dapat membuat makanan menjadi lebih enak, terlebih dari wadah yang terbuat dari logam. Hal ini berlaku bagi makanan berkuah saja atau yang berbahan air, namun tidak berlaku bagi makanan kering seperti telur goreng atau tumisan. Mengapa demikian? Garam dan MSG yang telah larut dalam air membentuk larutan ionik yang mengandung NaCl, sodium, dan glutamat. Sehingga jika dimasak dengan menggunakan wadah logam, larutan ionik itu akan lebih larut dan membuat rasa makanan menjadi sedikit lebih asin. Aromanya lebih harum dan rasanya sedikit metalik karena penggunaan lapisan logam yang bersentuhan dengan makanan. Namun pemirsa, tak semua bahan makanan bisa jadi lebih enak jika dimasak dan disantap langsung dari pancinya. Terlebih dari wadah atau alat masak yang berbahan aluminium. Panci yang berbahan aluminium digunakan karena memang menjadi penghantar panas yang baik, apalagi mudah untuk dibersihkan dan tidak mudah menyerap minyak. Namun ternyata ada beberapa bahan yang tidak aman jika bersentuhan langsung dengan aluminium. Bahan-bahan asam seperti jeruk nipis, cuka, tomat, asam jawa, dan bahan asam lainnya yang dimasak di wadah berbahan aluminium akan membuat rasa masakan menjadi lebih getir dan pahit. Pasalnya asam bisa melarutkan bahan aluminium ke dalam masakan. Aluminium yang tercampur dengan masakan dan masuk ke dalam tubuh dalam jangka panjang bisa menyebabkan masalah kesehatan. Selain bahan masakan yang mengandung asam, telur yang digoreng di wadah atau alat masak berbahan aluminium juga bereaksi yang sama. Hal ini dikarenakan aluminium bisa terurai dan akhirnya masuk ke dalam makanan, dan akhirnya bisa membuat telur menjadi lebih pahit. Stainless steel adalah salah satu material alat yang masuk dalam kategori food grade. Bahan ini sangat baik untuk menumis dan mencoklatkan makanan. Selain itu, bahan stainless steel ini juga tahan lama dan anti gores, serta aman untuk dicuci dan mudah dibersihkan. Alat masak berbahan kaca tahan panas tergolong aman karena bahan kaca tidak pernah mengeluarkan racun apapun ketika dipanaskan. Selain itu, bahan kaca lebih tahan lama, ramah lingkungan, dan tidak mengikat aroma atau rasa. Alat masak dari bahan besi asli juga terbilang aman. Selain menghantarkan panas dengan sempurna,
Besi tidak mengeluarkan racun apapun yang dapat terserap ke dalam makanan dan sebenarnya akan lebih baik untuk menaikkan suhu secara alami melalui besi. Namun alat masak bahan besi ini harus diperlakukan dengan hati-hati karena mudah berkarat. Memasak dalam wadah tanah liat membuat makanan beraroma dan rasa lebih nikmat. Ada aroma khas tanah liat yang unik. Selain itu, penggunaan wadah tanah liat dapat menjaga panas terserap di dalam wadah itu setelah makanan dimasak dengan benar. Wadah tanah liat yang digunakan untuk memasak dapat mempertahankan kualitas makanan dan tidak terbuang akibat pemanasan. Karena wadah tanah liat membuat bahan makanan dimasak secara perlahan-lahan sehingga membantu menjaga nilai gizi makanan. Nah, sudah tahu kan kenapa makan langsung dari pancinya bisa jadi lebih enak dan nikmat? Tapi perlu diingat, tak serta-merta semua masakan bisa disantap langsung dari panci. Dan yang paling penting, pilihlah alat masak dari bahan yang aman bagi tubuh.